Oke, jadi kali ini setelah kita sudah selesai proses instalasi Laravel, kita akan coba membuat atau menjalankan Laravel tersebut. Jadi kita akan memahami lebih jauh tentang Laravel, khususnya di bagian routing. Jadi di sini kita mulai dulu dari kita jalankan dulu project Laravel kita dengan template accessan server. Selanjutnya, setelah berhasil dijalankan, kita akan mengakses. Bisa kita akses dengan kontrol klik URL di sini, atau kita akses 127.0.0.1.8.0, atau ada cara lain lagi yaitu localhost 2. Nah, di sini saya akan menggunakan localhost 8.0 saja. Yang lain bisa di close. Lalu selanjutnya di bagian routes, nah di sini kita bisa mendapati bahwa ada satu route yang mana dia URL-nya yaitu kosong. Ketika URL root kosong atau tidak ada sesuatu yang diakses, maka dia akan mereturn view welcome. Nah, return view welcome ini dapat dari mana sih? Return view welcome ini dapat dari source view welcome. Nah, jadi ini adalah tampilan milik Laravel yang tampil di sini. Kalau kalian coba hapus yang ada di sini dan kalian ganti misalnya dan kalian save lalu di refresh, dia akan menyesuaikan. Dia berubah. Jadi seperti itu. Apa-apa yang mau kita akses di Laravel harus kita daftarkan di routes atau di file web ini. Jadi sekarang kita akan coba bikin satu root baru. Kita bikin root. Get adalah metode dari root tersebut yang biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu atau mengakses untuk tampilan. Katakanlah slash rumah. Lalu kita bikinkan function langsung di sini. Function kurang awal. Lalu kita return rumah saya. Kita coba jangan lupa titik koma, kita save dan kita refresh. Di sini masih halo dunia karena kita masih mengakses root yang kosongan. Bisa dilihat di URL-nya masih bersih, tidak ada sesuatu apapun. Ketika URL-nya kita kasih slash rumah, maka dia akan mengakses rumah saya yang ada di sini. Jadi seperti itu ya. Ketika kita mencoba mengakses URL atau router lain tanpa kita daftarkan, katakanlah tetangga, itu kita akan mendapati bahwa dia 404.1 atau rootnya tidak ditemukan. Jadi apa-apa yang mau kita akses harus didaftarkan di root sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa membuat root dengan sebuah parameter. Root dengan parameter. Nah, katakanlah kita punya root kedua, lalu kita coba bikin tetangga. Tetangga ini boleh pakai slash atau enggak, bisa diawali dengan slash atau tidak. Nah, yang ini kan kita awali dengan slash, yang ini kita coba tidak awali dengan slash, apakah dia bisa atau enggak. Kita bikinkan function buka kurung, jangan lupa titik. Lalu di sini kita akan return saya memiliki tetangga bernama Reka. Kita coba akses root tetangga ini di browser. Nah, jadi dia akan menampilkan saya memiliki tetangga bernama Reha. Tapi saya pengennya adalah ketika saya di sini menambahkan root satu lagi, katakanlah namanya JH, jadi JH nanti akan tampil di sini menggantikan Reha. Jadi saya memiliki tetangga bernama JH. Jadi gimana caranya? Di sini kita bisa berikan parameter karena string. Lalu di bagian function kita bisa menggunakan string nama, variabel nama untuk menampung parameter dari root tadi. Dan di return kita bisa langsung string. Jadi ini ketika akses URL-nya, lalu nanti dimasukkan ke function variabelnya apa, dan nanti ditampilkan. Kita coba apakah JH akan tampil. Saya memiliki tetangga bernama JH. Oh, ada tipu nih. Tetangga.
Kita coba ganti yang lain, apakah bisa misalnya ataupun Reka ataupun KK atau siapapun itu bisa. Jadi root ini terserah kita mau dibikin seperti apa. Bahkan dibikin panjang pun bisa. Katakanlah di sini kita coba kopas ya, kita coba rumah slash saya slash di situ ruang tamu slash itu misalnya, nah ini misalnya di ruang tamu itu ada meja. Boleh banget panjang kayak gini ataupun sedikit juga boleh. Tapi seringnya kalau program level biasanya cuma 2 lapis seperti ini ataupun 3 lapis. Ya, tidak terlalu banyak agar pengaksesannya juga tidak terlalu panjang agar URL kita tetap rapi. Nah, slash saya nah, jadi di rumah saya di URL rumah saya ruang tamu itu ada meja. Jadi terserah kalian mau gimana pun itu, yang jelas kalian apa-apa yang mau kalian akses harus didaftarkan di root ini. Begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan coba menggunakan root dan view. Jadi root dan view. Jadi kita tetap bikin router titik dua get burung, katakanlah kita coba hewan, terus kita bikinkan function di sini, terus kita bikinkan seperti ini. Return view, katakanlah view kita kebun binatang. Kebun binatang. Jadi di sini kita harus membuat view kebun binatang di folder views yang ada di resource views. Betul kan? Jadi kita sesuaikan kebun binatang. Jangan lupa untuk view itu diakhiri dengan .split.php. Kita coba tampilkan HTML dan kita bikinkan list nama HTML. Ya, misalnya maka di gajah itu orang hutan, terus habis itu misalnya hari ya kita tampilkan 5 data binatang. Kita kembali ke web, di sini kita cek kebun binatang, pastikan sama dengan nama file. Kok .php-nya tidak dimasukkan? Iya, karena memang Laravel tidak perlu memasukkan semuanya, cukup nama filenya saja. .php-nya anggap saja tidak ada, gitu ya. Sekarang kita akses root hewan. Apakah bisa tampil 5 hewan tadi? Jadi lihat di sini sudah tampil 5 hewan dari merak sampai jadi seperti itu. Oke, untuk rootnya terserah. Lalu view-nya ini juga bisa kalian bikin terserah mau kalian seperti apa. Tapi sebisa mungkin kalau untuk root dan juga view itu menggunakan bahasa Inggris karena kita memang sudah punya pindah ke bahasa Inggris, karena Laravel biasanya dasarnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi katakanlah rootnya kita ganti jadi animal gitu kan, animal, dan kebun binatangnya kita ganti jadi zoo. Lalu jangan lupa di bagian view itu dirubah. Kalau tidak diubah nanti akan menemukan seperti ini. Kita coba akses animal ya, animal, akan ada muncul error seperti ini. Biasanya itu view not found. Ini internal server error, view zoo not found. Nah, kalau seperti ini tinggal kita cek di folder views apakah ada file bernama zoo atau tidak. Kalau tidak ada berarti ada sesuatu yang tipu ya di bagian sini khususnya. Nanti kita ganti aja kebun binatangnya zoo. Zoo.split. Lalu kita refresh. Sekarang kita sudah bisa menampilkan. Lalu gimana caranya kalau kita mau mengirim data ke view? Mengirim data ke view. Ini biasa disebut compact. Caranya itu cukup mudah. Caranya kita bisa copy saja ini. Kita buatkan yang kedua ya. Misalnya kita buatkan root kendaraan.
lalu view-nya kendaraan itu berarti vehicle. Terus habis itu view-nya katakanlah kita mau bikin vehicle juga nggak apa-apa, jadi disamakan boleh, dibedakan juga boleh. Pokoknya ketika kalian akses ataupun ketika kalian loading itu tidak sampai. Kita bikinkan vehicle .blade.php. Di dalam vehicle ini kita akan membuat kata-kata seperti ini. A1. Halo, nama saya memiliki impian yaitu, nah, jadi di bagian nama nanti kita akan menampilkan data yang dikirim dari ini dan juga mobil impiannya apa, gitu kan. Caranya mudah, caranya tinggal kita kasih koma dan kita kasih kurung sipit. Jadi kita buat array. Lalu array sebelah kiri ini akan menjadi variabelnya di bagian view nanti, katakanlah nama. Namanya kita taruh katakanlah atau JH, lalu untuk bagian satunya yaitu mobil, kita buat aja mobilnya katakanlah Ferrari. Lalu gimana cara mengaksesnya atau cara menggunakannya? Kita tinggal ke view, lalu di bagian ini kita ganti dengan PHP echo. Jadi ini PHP echo-nya versi Laravel. String nama dan juga di bagian belakang kita kasih PHP echo string mobil. Jadi yang sebelah kiri akan menjadi variabel, yang sebelah kanan akan menjadi isinya. Jadi dari key array ini akan menjadi variabel dan value dari array akan tetap menjadi value atau isinya. Kita coba akses root vehicle. Halo, nama saya Jika. Saya memiliki mobil impian yaitu Ferrari. Bisa kan? Jadi seperti ini. Kita coba ganti jadi misalnya Reha. Mobilnya misalnya Toyota. Halo, nama saya Reha. Saya memiliki mobil impian yaitu sesuai kan? Jadi seperti itu cara mengirim data dari function view, bukan dari root ya, tapi dari function view. Kita juga ada modelan lain yaitu benar-benar pakai compact. Dan ada function yang bernama compact. Yaitu compact. Nah, kalau compact itu butuh variabel name. Jadi nama variabelnya kita harus membuat dulu. Sama dengan katakanlah jika, lalu di sini kita coba mobilnya katakanlah hijau. Lalu gimana cara compactnya? Compactnya itu tinggal kita kasih petik-petik terus nama variabelnya, tapi tidak pakai string. Lalu kita bedakan ya, vehicle katakanlah compact. Coba refresh dan kita akses rootnya vehicle compact. Lalu nama saya JH, saya memiliki mobil yang yaitu hijau. Saya sama saja untuk yang atas ataupun yang bawah ini. Sama-sama mengirim dari function view, mengirim data ke view-nya. Bisa pakai compact ataupun bisa pakai array kurung siku seperti ini. Selesai. Selanjutnya kita akan coba menambahkan controller di antara mereka. Jadi ada root, habis itu ada controller, dan juga ada jadi kita akan membuat sebuah controller baru. Kita buka terminalnya lagi, kita bisa tambah terminal yang satunya tadi biar agak jalan agar Laravel kita tetap berjalan. Lalu di bagian sini kita akan buat controller baru, artisan make controller. Nama controllernya itu kita bikin dashboard aja, dashboard atau pick, terus diakhiri dengan controller. Jadi diawali huruf besar dan juga diakhiri kata-kata controller. Ini tidak harus, tapi biasanya kebanyakan seperti itu. PHP artisan make controller. Oh, ada tipe ya. PHP artisan make controller. Spasi
pack controller. Tidak perlu panik, jadi kalau kita ada typo ataupun ada kesalahan itu kita langsung diingatkan sama si artisan bahwa perintah-perintah yang ada itu ada di bawah sini, yaitu mulai dari cache tabel hingga yang paling bawah yaitu make view. Kita enter saja. Di sini bisa dilihat bahwa controller kita selesai dibuat. Ada di folder project level app http controller pack control. Kalian bisa cara cepatnya bisa dikontrol dan diklik agar membuka nama controllernya, atau bisa kalian cari di folder app http controller. Nah, kedepannya sebisa mungkin pakai Ctrl P. Katakanlah kita pindah ke web. Kita Ctrl P lagi, kita pindah ke pack controller. Jadi tidak memakai sidebar lagi ya, karena memang file Laravel itu banyak banget. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini bisa dilihat web kita susunannya sedari tadi adalah rootnya apa, URL-nya apa, terus habis itu ada function. Dan di dalam function mau ngapain gitu kan. Entah itu echo, entah itu return view, ataupun yang lain itu boleh banget. Nah, sekarang kita akan membuat, jadi kita pindahkan function yang ada di root ke bagian controller. Agar apa? Agar root kita itu menjadi lebih rapi. Gitu ya. Jadi kita bikinkan function satu tab, terus nama functionnya kita ganti jadi index. Nah, nama functionnya boleh terserah kalian ya. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi lebih prefer ke bahasa Inggris. Kita coba aja return ini function index di controller pack controller. Terus gimana cara menghubungkan antara controller dan juga root? Itu kita bisa memakai use. Ya, kita use app backslash http controllers backslash terus nama kontrolernya apa. Begitu. Ada cara yang lebih mudah. Nah, habis ini saya sebutkan. Kita coba bikin di sini aja ya, biar kelihatan use-nya sama root-nya. Kita buat root baru, root-nya bernama slash dashboard, atau misalnya index dashboard. Ataupun index aja juga boleh sih. Karena kita bikin index dashboard gitu ya. Terus kita koma, buka kurung siku. Yang pertama itu adalah nama controller ini, yaitu controller.2 class. Jadi kita manggil class controllernya. Yang kedua adalah nama functionnya. Nama functionnya bisa kita sesuaikan yang ada di controller, yaitu function yang kita buat tadi adalah index. Sudah, sekarang kita coba apakah bisa akses index dashboard. Jangan lupa ini kurang metode, yaitu get. Root get index dashboard. Apakah bisa? Kita coba ke bagian index dashboard. Index dashboard. Bisa dilihat di ini function index di controller pack controller. Jadi seperti itu ya cara menghubungkannya. Bisa dilihat bahwa kita sekarang punya root index dashboard yang memiliki hubungan ke pack controller. Nah, dia mengarah ke function index gitu. Jadi cara bacanya gampang ya. URL-nya apa, controllernya apa, dan functionnya apa. Kita bisa bikin ribuan bahkan ratusan, banyak sekali. Misalnya kita bikin indeks yang kedua, indeks percobaan. Nama functionnya katakanlah try it. Ya udah, tinggal kita bikin function aja di sini. Function namanya try it. Indeksnya bisa kita hapus dulu dan kita coba return. Kita coba apakah bisa. Kita coba slash percobaan. Tadi apa ya rootnya? Oh, rootnya indeks percobaan ya. Jadi kalau not found, kalian tinggal cek di bagian webnya saja. Tidak perlu panik, tidak perlu tanya siapa-siapa ya. Tinggal kita ganti jadi indeks percobaan. Hai, selamat datang di try. Nah, selesai ya seperti itu. Itu untuk penghubungan antara
root controller juga. Tapi kan kita belum nyoba bikin view gitu. Udah kita coba index pakai view gitu kan. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai melakukan atau mengkopas tapi lupa untuk mengganti URL, karena biasanya akan tertumpuk mereka. Jadi yang indeks pertama atau root pertama akan dianggap tidak ada. Jadi sebisa mungkin URL pertama dan URL kedua itu berbeda. Kita coba indeks view. Jadi nanti akan mereturn view. Udah, tinggal kita bikin aja back controller kan, masih controllernya masih ini ya, back. Terus ininya katakanlah try view. Karena di sini ada function, jadi kita tidak bisa menggunakan simbol strip, tapi kita bisa ganti jadi underscore. Kita ganti jadi underscore, lalu kita pindah ke pen controller. Setelah itu kita bikinkan function. Kita bikin function dengan nama yang sama, try show view. Selanjutnya kita return view seperti tadi. Jadi kasarannya kita hanya memindahkan function yang sudah dicontohkan ke bagian controller dengan nama yang berbeda. Itu aja sih. Jadi memang Laravel itu tidak terlalu sulit. Tapi untuk pemula memang sepertinya banyak banget yang harus dilakukan. Padahal sebenarnya juga tidak. Ini kenapa? Karena bisa kalian lihat bahwa 3 root ini bisa lebih rapi daripada root yang lain. Nih, 3 baris ini bisa lebih rapi daripada 1 root ini. Gitu kan? Nah, itu. Kita coba return view-nya adalah, katakanlah kita bikin views baru. File, dan nama views-nya katakanlah show view.blade. Terus habis itu view-nya, ingat view ini akan mengarah ke folder views, jadi kita tinggal hapus saja show strip view. Apakah sekarang kita bisa akses? Kita coba saja index view ya, index view. Index view-nya sudah ada, tapi di sini kita lupa bahwa di show view belum ada apa-apa. Kita coba buat HTML, kita buat satu. Selamat datang di pack show view. Sudah ya, jadi kita sudah bisa menampilkan. Nah, untuk yang lain juga sama. Kalau kalian mau mengirim variabel ke view, tinggal kita tambahkan di sini koma dan kurung siku seperti tadi. Itu juga untuk yang parameter, kita tinggal buatkan. Kita coba deh. Kita coba katakanlah index, kita coba compact ya. Kita akan mengirim variabel ke tampilannya. Try show view kita akan ganti jadi try compact view. Namanya juga percobaan kan. Kita coba-coba aja. Jangan takut untuk mencoba karena laptop kalian tidak akan meledak kalau kalian coba seperti ini. Kita coba bikin new file namanya show compact. Atau kita coba deh bikinkan folder dan tidak di views ya. Kita coba bikin folder. Nama foldernya itu try. Nama foldernya try, dan di dalam try kita akan coba compact.blade.php. Anda berhasil, misalnya kita bikin H1, Anda berhasil mengirim data, terus datanya apa gitu kan. Nah, kita coba di sini, kita ke pack controller. Nah, try compact view, jadi show view-nya akan kita ganti ke folder. Terus gimana cara ngakses foldernya? Tetap ke foldernya, kalian bisa pakai slash ataupun bisa pakai titik ya. Misalnya slash compact, kalau di PHP kan biasanya slash ya. Kalau di Laravel bisa 2 ataupun titik. Kita coba yang slash dulu deh. Try compact view, apakah tadi kita sudah buat webnya? Kita cek dulu, webnya sudah ada ya. Jadi kita coba akses index compact. Yang diakses tetap yang ini ya, URL-nya. Kita coba index compact. Selamat datang di pack show view. Oke, index compact sudah benar. Kita cek lagi index compact. Nah, pack controller try compact view sudah ya, benar ya. Terus try compact view itu mengarah ke try compact. Try dan compact. Kita cek Anda berhasil mengirim data. Nah, kita coba telaah dari awal lagi. Kita
compact itu akan mengarah ke back controller, tapi jangan lupa ini di save. Anda berhasil mengirim data. Datanya apa kan belum kita kirim. Kita akan coba mengirim data. Di sini tinggal koma, dan saya lebih suka pakai kurung siku untuk data-data yang sederhana sih. Misalnya katakanlah kita mengirim data nama. Jangan nama deh, nama terus dari tadi katakanlah ini misalnya snack. Snack apa? Misalnya Ricis. Terus habis itu misalnya makanan misalnya bakso, atau yang khas dari daerah saya ada onde-onde. Kita coba ke bagian compact blade, mengirim data PHP hijau string snack, dan juga misalnya kita gabung dengan PHP hijau string makanan. Kita coba save dan refresh. Anda berhasil mengirim data Ricis dan juga onde-onde. Pakai dan kayaknya cantik ya. Coba pakai dan. Sudah. Ini untuk mengirim data menggunakan controller. Yang terakhir adalah penutupan. Kita akan coba mengirim variabel atau mengirim parameter dengan parameter. Kita coba indeks parameter. Kita bikinkan yang sama-sama aja. Parameter lalu back controller try parameter v. Kita buatkan function. Nah, ini parameternya kita coba bikin dua ya. Tadi kan satu. Yang pertama parameter itu ada parameter yang minuman. Sama ada parameter satu lagi misalnya harga. Jadi minumannya apa, harganya berapa. Kita coba ke bagian controller. Kita bikinkan function dengan nama try parameter v. Kita coba try. Kita bikin file baru namanya parameter.blade.php. Dan parameter.blade.php kita akan menampilkan satu. Baik, kamu memesan dengan harga misalnya fp titik gitu. Sekarang kita ke controller, kita lihat dulu. Tadi kan kita sudah lihat webnya. Di web kita ada dua parameter yang akan dikirim. Maka di functionnya kita juga buat dua. Ada string minuman, dua ada string harga. Yang dikirim bukan lagi snack sama makanan, tapi misalnya minuman. Minuman itu bahasa Inggrisnya drink. Harga itu price. Terus kita bikinkan string minuman dan juga string harga. Nah, di bagian view-nya berarti kita ganti dengan hijau string drink, lalu rp-nya kita ganti jadi hijau string price. Lalu kita akan akses coba indeks parameter. Terus habis itu minumannya itu es teh misalnya, atau es jeruk gitu kan. Es jeruk terus slash kita coba apakah bisa nggak. Kita coba pakai strip dulu deh. Es jeruknya 3.000-an. Indeks parameter ada minuman, ada harga. Kita coba not found. Indeks parameter yes. Nah ini undefined variable snack. Es jeruknya 3.000 ya tadi. Es jeruknya 3.000 undefined variable snack. Snack ini maksudnya di mana? Nah ini tinggal dicek errornya undefined variable snack. Errornya itu ada di compact.blade.php. Jadi kita lihat di bagian compact. Nah, di bagian compact. Padahal kan kita tidak mengarah ke view yang ini. Nah, harusnya kita ke parameter. Jadi kita harus melihat di controllernya. Nah, try compact harus kita ganti jadi try parameter. Cek error jadi karakter. Hai, kamu memesan es jeruk dengan harga begini. Kita coba es jeruknya kita spasi. Maaf.
Kita coba spasi es jeruknya. Nah, tetap bisa ya. Saya kamu memesan es jeruk dengan harga 3, seperti itu. Nah, di sini sudah bisa kita buat. Nah, untuk parameter itu ada satu parameter lagi, yaitu parameter opsional. Parameter opsional itu bisa kita kasih tanda tanya di sini. Nah, kalau ada opsional itu adalah sebuah parameter yang tidak harus diisi. Jadi kita bisa misalnya harganya 0. Di sini kita hapus. Sebentar. Di sini kita coba lihat Laravel, dokumentasi Laravelnya, terus di bagian root. Kita coba bagian root. Nah, di bagian routing ada optional parameter. Nah, pakai tanda tanya ternyata di belakang, bukan di depan ya. Salah tadi. Oke, kita coba refresh. Ketika kita akses es jeruk aja tanpa mengisi harga, itu tetap bisa. Tapi ketika harganya kita isi, dia juga tetap bisa. Kenapa harus ada opsional? Karena kalau tidak opsional, maka kita harus mengisi. Ini ya, ini tak nanti jadi yang harus diisi. Ketika dia hapus, itu akan menampilkan not found karena parameternya tidak opsional. Begitu ya. Kalau opsional itu RP-nya 0. Jangan lupa kalau opsional itu di bagian functionnya, variabelnya dikasih nilai defaultnya berapa. Ini nilai defaultnya 0. Kalian bisa ketik angka ataupun ketik-ketik seperti biasanya. Intinya dikasih nilai default. Sekian materi untuk routing. Silakan dicoba-coba untuk membuat, katakanlah buatlah 5 view. Itu coba pakai view yang view dengan controller ataupun pakai type. Jadi silakan dicoba semuanya. Semua yang kalian bayangin. Sekian dari saya. Selamat datang. Semoga bertemu di tutorial selanjutnya. See you.